Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di pagi hari ini, siang hari yang cerah ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun keadaan yang memaksa kita untuk tetap di rumah aja. Ya baiklah, di sini saya Mita Adelia dari PAI 6G dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala di materi akidah akhlak di madrasah. Dan di sini saya akan memperkenalkan memperkenalkan dosen pengampun di PAI, yaitu Pak Heru Setiawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian beriman kepada Rasul. Pengertian ini, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Bagi seorang Islam, umat Islam sebaiknya harus mengetahui rukun iman, rukun Islam mungkin ya, karena wajib untuk kita untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu sebagian orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasulnya kepada umat manusia pada setiap zaman untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Nah, adapun pengertian iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa mereka itu adalah manusia pilihan Allah yang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Dan adapun di sini sifat-sifat Rasul, yang pertama itu ada 4 ya. Yang pertama ada sidik yaitu jujur, berarti benar dan dalam perbuatan dan perkataan dan perbuatan. Nah, jadi mustahil jika seorang rasul dan nabi adalah seorang pembohong yang suka berbohong. Dan yang kedua itu amanah atau dipercaya. Artinya terpercaya dan dapat dipercaya. Nah, dan yang ketiga tablik, itu menyampaikan. Nah, yang artinya menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul menyembunyikan dan merahasiakan wahyu atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir fatonah, yaitu cerdas. Perlu kita ketahui bahwa fatonah ini adalah pandai atau pintar. Nah, seorang nabi dan rasul adalah seorang yang tidak mustahil kan, orang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa dalam menyampaikan risalah Allah. Tentu dibutuhkan kemampuan dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya dan risalah Allah itu disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Dan selanjutnya mungkin tidak banyak tahu sifat tugas-tugas nabi dan rasul. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit. Yang pertama itu bisa menegakkan kalimat tauhid, seperti kalimatnya yaitu la ilaha illallah. Dan yang kedua itu menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan membawa rahmat. Dan yang keempat memberi petunjuk ke jalan yang benar. Dan yang kelima memberi peringatan kepada manusia dan memberi suri teladan yang baik. Nah, adapun hikmah beriman kepada Rasul, yaitu kita seorang muslim itu dapat mendapat rahmat dari Allah sebagai perantara mengenai Allah dengan segala sifat kemampuannya. Dan dan selanjutnya mengajak kepada manusia agar dalam hidup dapat selamat, sejahtera
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir yang manfaat iman kepada Rasul. Justru bagi kita seorang umat muslim dia sangat banyak manfaat yang harus kita ketahui, yaitu dengan beriman kepada Rasul. Yang pertama itu dapat membuahkan pengetahuan tentang rahmat dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana dia telah mengurus sejumlah rasul kepada mereka guna memberikan petunjuk kepada jalan atau agama Allah, serta memberi penjelasan kepada mereka tentang cara menyembah Allah. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu mengetahui hal tersebut. Nah, yang kedua dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat agung yang ini. Dan yang ketiga dapat membuat kecintaan mendapat kecintaan kita kepada Allah. Dan adapun akidah manusia terhadap Rasul. Nah, di sini Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat yang dipertahankan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Nah, adapun Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, dan Rasul yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya di sini dapat saya simpulkan bahwanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan hal yang wajib dan patut dipelajari. Apalagi kita seorang umat muslim harus wajib untuk mengetahui, karena selain memberikan hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat, juga memberikan pembelajaran dan teladan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai manusia harus mempelajari lebih dalam, memahami lebih luas, dan menerapkan di dalam kehidupan kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, agar kita dapat menjadi yang lebih baik di setiap harinya dan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat ataupun kurang jelas mohon dimaafkan, dan sekiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari untuk mengetahui sifat-sifat Rasul, hikmah-hikmah kita beriman kepada Rasul. Semua tentang Rasul wajib kita ketahui untuk umat Islam. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang menonton juga, mohon maafkan. Di sini kebenaran hanyalah milik Allah, dan ya mungkin kesalahan hanya milik manusia. Nah, dan selanjutnya saya berharap juga agar bisa bertemu sama kalian semua, berkumpul di perkuliahan kita. Saya sangat merindukan kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.